Saudara-saudari, adik-adik, Bapak, Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Yegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, selamat Paskah, berkah dalam, sehat selalu, dan senantiasa tekun berbuat baik. Saya mohon maaf karena beberapa waktu lalu saya tidak menyampaikan belajar ilmu sejati, terlebih pada saat Pekan Suci dan satu hari setelah Pekan Suci. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Selasa, tanggal 11 April tahun 2023, hari Selasa dalam Oktav Paskah. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Pencipta dan Penyelamat, Engkau telah memulihkan kami dengan perayaan Paskah. Bimbinglah kami dengan rahmat-Mu agar kami memperoleh kebebasan sempurna sehingga dapat bergembira di dunia dan bersuka cita di surga dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 20 ayat 11 sampai dengan 18. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka bahwa orang itu adalah penunggu taman, maka ia berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selama hidup Tuhan Yesus telah bernubuat bahwa ia akan menderita sengsara, lalu dibunuh dan akan bangkit pada hari ketiga. Dan ketika itu terjadi, Maria Magdalena yang adalah salah satu orang terdekat Tuhan Yesus yang selalu mengikuti pewartaan Tuhan Yesus yang telah menerima berkat keselamatan karena dibebaskan dari roh jahat oleh Tuhan Yesus, sebenarnya mengetahui akan hal itu. Namun oleh karena cinta yang besar, bahkan Maria tidak menyadari bahwa nubuat itu benar-benar terjadi. Besarnya cinta Maria kepada Tuhan Yesus bahkan sampai sedih ketika ia tidak mendapati jenazah Tuhan Yesus ketika ia menjenguk ke makam. Namun cinta yang besar itu pula yang menjadikan Maria menjadi saksi kebangkitan Tuhan. Ia telah melihat Tuhan yang bangkit, dan ia pula yang diminta Tuhan Yesus untuk mengabarkan berita tentang kebangkitan itu kepada murid-muridnya, bahwa yang telah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus menjadi kenyataan. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bagaimana Santa Maria Magdalena yang dikobarkan oleh cinta yang besar kepada Tuhan Yesus. Dengan kebangkitannya, kita menyadari bahwa benaran baikan Tuhan Yesus, cintanya akan menuntun kita juga menjadi saksi kebangkitan. Dan cinta yang besar itu pula yang akhirnya menuntun kita untuk tetap setia kepada Kristus dalam situasi apapun, karena kebenaran akan membawa kepada kehidupan, kebangkitan dari antara orang mati. Sebagaimana Maria juga dikobarkan oleh cinta dan akhirnya berhak menjadi saksi kebangkitan Tuhan, juga untuk mewartakan bahwa kebenaran akan menemukan jalan kemenangan, yakni bangkitan dari antara orang mati dan beroleh kehidupan kekal. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk dikobarkan oleh kasih kepada Kristus yang akhirnya menuntun kita menjadi saksi kebangkitan Tuhan, dalam mengarahkan hidup kita kepadanya, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.